Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan sehat, bahagia bersama keluarga tercinta ya anak-anakku. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 bersama Budian dan Bu Erna. Apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu Erna? Oh ya, kita beritahu dulu anak-anak apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ungkapan dalam teks cerita atau lagu yang berkaitan dengan hidup rukun. Yang kedua, menuliskan bilangan 3 angka dengan memperhatikan nilai tempat. Yang berikutnya, panjang pendek bunyi pada lagu serta kuat lemah bunyi pada lagu. Ya, kalian perhatikan halaman 28. Kemudian akan membacakan teks ya anak-anak. Perhatikan, kalian boleh menyimak sambil buka bukumu. Ya. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Ya, ternyata mengucapkan terima kasih dengan santun itu termasuk menjaga kerukunan, sikap rukun ya. Iya, Budian pasti juga senang banget kan kalau misalnya orang tua memberi sesuatu kepada anak-anaknya, kemudian anak-anaknya mau mengucapkan terima kasih dengan baik. Nah, orang tua pasti senang dan itu akan menjaga kerukunan dalam keluarga. Ya, baik anak-anak amati percakapan di bawah ini ya. Kapan kamu berterima kasih kepada kakak, adik, saudara dan orang tuamu? Nah, biasanya kalau pas diberi sesuatu atau diberi bantuan gitu ya. Oh, kita amati dulu percakapannya Budian karena tadi kan di pelajarannya kita juga akan belajar tentang ungkapan. Apakah ada ungkapan di gambar percakapan antara Udin dan Kak Mutiara? Kak Mutiara? Ada yang bisa menemukan? Iya, ada. Iya. Yang mana Budian? Itu ada kata kutu buku. Oh iya, masih ingat ya anak-anak? Artinya kutu buku kemarin? Iya. Silakan kalian perhatikan halaman 29. Ayo bermain peran. Kalian boleh melakukan percakapan itu bersama dengan temanmu. Kan belum boleh main, Budian. Tapi masih kondisi seperti ini, belum bisa bertemu dengan temanmu, bagaimana melakukan percakapan? Bagaimana Bu Erna kalau belum ada temannya? Bisa dengan keluarga, kan kita sering bercakap-cakap dengan keluarga, masa diem-dieman ya? Kakak, dengan adik, atau dengan orang tua. Ya, lakukan dengan percaya diri. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat di halaman 29. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Ya, silakan diamati gambar buku yang sudah dibaca oleh Udin dan Kak Mutiara. Kalau yang dibaca Udin yang atas apa yang bawah ya Budian ya? Tadi Udin baca halaman berapa? 21. 21. Berarti yang atas yang dibaca Udin ya? Iya, Kak Mutiara buku yang di bawah 121. Baik, kita buka halaman 30. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Kalian perhatikan gambar di bawah ini, ya. Di situ ada 2 kotak. Kotak pertama terdiri dari 2 kubus puluhan. Mengapa disebut puluhan? Karena satu tumpuk itu ada 10 kubus. Maka kita menyebutnya puluhan. Kemudian kotak berikutnya itu ada 1 kubus yang terpisah sendiri. Itu dinamakan sebagai kubus satuan. Kotak pertama ada 2 kubus puluhan. Maka nilainya 20. Kotak berikutnya ada 1 kubus satuan. Maka nilainya adalah 1. Jika dijumlahkan, semua ada 20 tambah 1 menjadi 21. Jadi kesimpulannya, 21 itu terdiri atas 2 kubus puluhan dan
1 kubus satuan. 20-an nilainya 20. 1 kubus satuan nilainya 1. Nah, ini. Jadi pada bilangan 21, angka 1 berada di tempat satuan, sedangkan angka 2 berada di tempat puluhan. Sudah paham anak-anak? Baik, insya Allah sudah ya. Iya, kita lanjutkan ke tadi halaman yang dibaca sama Kak Mutiara tadi berapa, Bu Dian? 121. Nah, mari kita kenali nilai tempatnya ya. Silakan Bu Irna. Iya, kotak pertama itu ada 1 dinding kubus. 1 dinding kubus itu ada 100 kubus satuan, ada 100 kubus kecil. Maka kita menyebutnya sebagai ratusan. Kotak yang kedua ada kubus puluhan. Kotak yang ketiga ada 1 kubus satuan. 1 dinding kubus ratusan nilainya 100. 2 kubus puluhan nilainya 20. 1 kubus satuan nilainya 1. 100 ditambah 20 ditambah 1 hasilnya 121. Jadi kesimpulannya 121 tadi terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. 1 ratusan nilainya 100, sedangkan 2 puluhan nilainya 20, kemudian ditambah lagi 1 satuan nilainya 1. Jadi 121. Nilai tempatnya, Bu Dian. Iya, angka 1. Angka 1 yang mana nih, Bu Dian? Angka 1 yang mana kira-kira? Yang paling belakang. Nah, di bagian ekor ya, itu. Bagian belakang itu angka 1 berada di tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 berada di tempat puluhan, nilainya 20. Angka 1 yang paling depan ya Bu Irna? Iya, yang paling kiri paling ya, depan berarti itu ya, paling ya. depan, paling kiri itu berada di tempat ratusan, nilainya 100. Alhamdulillah, kita sudah belajar nilai tempat ya Bu Dian. Kira-kira anak udah paham belum ya Bu Irna? Bismillah, Ya, semoga insya Allah sudah ya. Ya, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Ayo menulis. Nah, anak-anak di sini berlatih apa Bu Irna? Menuliskan lambang bilangan. Kita kasih contoh dong Bu Dian. Kita kasih contoh dulu ya yang nomor 1. Di situ tertulis 117. Bagaimana ya menulisnya? Nah, 100 berarti ratusannya ada 1. 17. 17 itu terdiri dari 1 puluhan dan 7 satuan. Jadi kita menulisnya bagaimana Bu Irna? 117 itu angkanya 1, 1, 7. Iya. Nanti anak-anak bisa melanjutkan untuk nomor 2 sampai 5. Kemudian yang berikutnya adalah dibalik ya Bu Dian, menuliskan dibalik nama bilangan. Kalau lambang tadi dikerjakannya itu dengan menjawabnya pakai angkanya, sedangkan yang tugas di bawahnya diminta menulis nama bilangan, berarti anak-anak menuliskan dengan huruf. Iya. Gitu ya. Kita coba, Wirna, nomor 1. Iya, baik. Kita coba dulu ya nomor 1. Ada 632. Paling depan itu adalah ratusan. Yang kedua adalah puluhan. Yang kedua bilangan berapa? Oh maaf, yang ini ya. Angka 6 itu menempati ratusan. Angka 3 menempati puluhan. Angka 2 menempati satuan. Jadi nama bilangannya? Jadi 632. Ditulis pakai huruf. Ingat ya anak-anak, kalau lambang bilangan memakai angka. Kalau nama bilangan memakai huruf. Iya. Nah, kita lanjutkan di halaman 32. Iya. Ya, tadi Mutiara dan Udin sudah membaca buku ya, halamannya 21 dan 121 karena memang bukunya Kak Mutiara lebih tebal. Iya. Nah, kalian
bisa menuliskan kembali percakapan yang berada di halaman 28. Kemudian kalian bisa melanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Contoh, saya sudah membaca buku sampai halaman 21. Nah, nanti kalian bisa menulis lagi. Ya, mungkin percakapannya Mutiara juga bisa. Nah, baik Bu Irna, kita lihat di halaman Ayo di berikutnya. bermain peran di halaman 32 ya. Memperagakan percakapan bersama teman sebangku. Nah, ini lagi berarti bisa diperagakan bersama keluarga. Gitu ya. Itu ada berapa kotak percakapan Bu Irna? Ada 6 kotak percakapan, tapi hanya ada 1 yang terisi. Iya. Yang diucapkan oleh Udin. Udin mengucapkan apa itu? Coba dibaca ya. Terima kasih ya Kak, aku boleh meminjam buku Kakak. Nah, kira-kira kalau Udin menjawab terima kasih ya Kak, aku boleh meminjam buku Kakak. Kak Mutiara, apa yang dijawab Mutiara ya? Mengucapkan apa ya Kak Mutiara? Kira-kira apa? Nah, kalian nanti bisa mengisinya bersama dengan keluargamu. Dibimbing oleh orang tua jika mengalami kesulitan ya. Baik, lanjut Budian. Halaman 33 kita lihat ya. Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Siapa yang pengen punya banyak teman? Berarti harus memiliki sikap yang santun, ramah. Oh ya, mengingatkan kembali Budian, berarti yang percakapan tadi kalau diminta membuat percakapan ya gunakan bahasa yang santun. Ya. Baik, kita ya lihat halaman 33 lagi. Kemarin kita sudah bernyanyi tentang apa Bu Irna? Peramah dan sopan. Lagu peramah dan sopan. Anak-anak bisa mendengarkan lagi rekaman lagu peramah dan sopan ya. Iya. Kalian bisa menirukannya, kemudian melakukannya dengan tepuk. Kemudian ditentukan mana bagian yang kuat dan bagian yang lemah. Kemudian contohkan ya, 1. Bukannya congkak, bukannya sombong. Yang kuat mana itu? Yang kuat yang mana? Nah, bukannya congkak. Nah, itu yang kuat adalah cong, pada sukata cong. Kalau yang lemah Budian? Yang lemah bukannya congkak, berarti yang bukannya, gitu ya. Seperti itu contohnya. Nanti anak-anak bisa menandainya. Nah, sepertinya kita sudah sampai di akhir pembelajaran 4 ya Budian ya. Iya. Intinya Bu Erna ulangin lagi bersama Budian yang dipelajari di pelajaran 4 ini. Tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Tentang ungkapan dan ucapan terima kasih. Kemudian nilai tempat, kemudian menulis lambang bilangan dan menuliskan nama bilangan juga. Kuat lemahnya lagu ya. Nah, anak-anak demikian ya, kalian bisa mengulang lagi pembelajarannya bersama dengan orang tuamu. Mempraktekkan kembali percakapan dengan anggota keluargamu. Iya, dengan bahasa yang santun, yang ramah. Karena itu bisa menciptakan kerukunan. Sampai di sini ya Budian, pelajaran ke-4 di tema 1, subtema 1. Kita akhiri, anak-anak tetap semangat belajar di rumah, jaga kebersihan, bersikap santun dan ramah kepada anggota keluarga dan teman-temanmu. Baik, kita tutup dengan salam Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.